Langsung dia datang, kenapa banyak orang kemudian bingung? Ada loh anak-anak Indonesia yang dapat beasiswa bukan dalam negeri, luar negeri, sampai 7 beasiswa. 7 beasiswa, bukan dalam negeri tapi luar negeri. 7 beasiswa. Barat Timur. Wilda salah satu. Subhanallah. Dari mana? Dari kelas 4 SD, sholawatnya 1000. Kelas 4 SD, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lettergreeby. Teman-teman, kita bahas tentang ceramah kali ini ya, dan tentang Oxford. Nah, sebenarnya saya mau ngebahas tentang investigasi, tapi mungkin hari depan atau mungkin minggu depan. Nah, ini cerita tentang Oxford ini harusnya membuka teman-teman atau membuka para ulama atau bahkan para organisasi-organisasi Islam ini mengerti bahwasanya si zaman ini nggak pantas disebut ustadz gitu. Kenapa saya selalu mengusulkan bahwasanya jangan panggil zaman ini ustadz deh, atau jangan lagi kasih dia panggung terus. Ulama MUI itu sebaiknya memberikan teguran ke zaman ini, atau misalkan memberikan teguran kepada pengurus-pengurus masjid untuk tidak mengundang lagi dia, atau pemimpin-pemimpin pemerintahan untuk tidak lagi mengundang dia. Karena apa? Karena orang ini menurut saya banyak bohongnya gitu. Kenapa? Ya dari 23 miliar dari daun lah, dari kuliah di Oxford, ini ada omongannya dia sendiri. Nah teman-teman, sepertinya si zaman ini dia itu ngerasa kalau kebohongan dia itu sesuatu yang membanggakan gitu, seolah-olah malah yang memberitahu bahwasanya itu bohong itu kayak kayak membuli gitu maksudnya. Nah yang jadi masalah ini, orang ini jadi panutan untuk orang-orang gitu, menganggap bahwasanya itu ustadz. Nah itu yang bikin menurut saya sedikit harus diperingatkan orang-orang ini. Kenapa saya bongkar terus bahwasanya si zaman ini pembohong? Karena dari video yang saya dapatkan ya, karena kalau misalkan terus-terusan orang ini dianggap ustadz, atau orang ini dianggap pemimpin atau dianggap ulama, banyak sekali yang menurut saya pribadi ya, itu menyesatkan cerita-ceritanya. Jadi bukan cuma menyesatkan yang menjadi masalah. Kalau misalkan umat ini menjadi lemah, Islam itu menjadi lemah, ya kita sendiri yang rugi masalahnya. Oke, kita langsung lihat videonya aja ya teman-teman ya. Nanti akan saya kasih respon sedikit lah. Yuk, check it out. Bahkan kadang-kadang bu, anak nyamperin ibu, mama manggil, bingung ibu. Enggak, kayak ada yang manggil gitu. Kenapa? Karena Allah berbisik kepada gitu. Langsung dia datang, kenapa banyak orang kemudian bingung? Ada loh anak-anak Indonesia yang dapat beasiswa bukan dalam negeri, luar negeri, sampai 7 beasiswa. 7 beasiswa, bukan dalam negeri tapi luar negeri. 7 beasiswa. Barat Timur. Wilda salah satu. Subhanallah. Dari mana? Dari kelas 4 SD, sholawatnya 1000. Kelas 4 SD, anak kelas 4 SD, sholawat 1000. Orang lain ngeplay, dia didatengin 7. Tahun kemarin masih santai, coba bisa loh ada anak Indonesia, ntar aja lah kuliahnya, bisa begitu coba. Nah, kemudian cara mensiasatinya adalah ikut workshop dan kursus di Oxford. Dan Oxford itu kan kayak kota. Kalau nggak diterima di A, di B, di C, di D. Kalau beasiswa emang susah, tapi kalau bayar kan gampang. Oke teman-teman, jadi intinya bayar kalau gitu ya. Bukan terlepas dari kuliahnya, karena sebenarnya dia nggak kuliah di Oxford, mungkin nggak dapat undangan kuliah di Oxford, beasiswa kayak gitu. Karena dia sendiri yang ngomong kalau bayar kan gampang. Iya, duitnya dari mana? Nah, yang jadi pertanyaan. Tapi oke lah. Yang jelas intinya omongan tentang beasiswanya itu perlu tanda kutip ya. Nah, teman-teman, kita ini masalahnya gini ya. Zaman ini seolah-olah ketika dia dikatakan bahwa itu mah bohong gitu gini.
seolah-olah bahwasanya orang ini membuli atau misalkan kita membuli mereka. Enggak, kita cuma mengingatkan kalau jadi pemimpin atau jadi ulama atau jadi panutan atau jadi influencer, jangan jadi pembohong, karena itu jadi panutan orang. Nantinya kalau misalkan orang ikut-ikutan bohong, dari siapa itu? Oke, kita lanjut ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi zaman ini kayak seolah-olah itu nggak apa ya, nggak ngerasa dia itu berbohong gitu, bahwa kayak seolah-olah dia malah menikmati seolah-olah. Oke, kita tonton videonya ya teman-teman. Nah, sejarahnya e-coin ini, sejarahnya per-e-coinan ini, dunia yang e-coin masuk, para holders ICN, ini sejarahnya ini kan pernah naik 1000 kali, pernah naik 4000 kali, pernah 7000 kali, malah konon katanya pernah ada yang naik sampai 40 kali. 40.000. 40 kali. 40 kali. Ya kalau 40 kali 1000 kali ya udah, 40 ya lebih lewat lah. Iya, segitu maksudnya. Jadi kalau matematika perlu kalkulator dia nih. Kayak gitu lah lulusannya. Oxford. Aduh, di food sama bapak sendiri, woi. Oxford Cipondo. Oxford Tangerang. Saya bilang sama Wirda, Pak Wir, ucapan tuh doa, seberapa pun menyakitkan. Betul nggak? Betul nggak Kak Afin? Ucapan tuh doa. Saya belajar nih, orang bilang, Pak Haji. Terus kita bilang, siapa yang bilang gue Pak Haji sih? Bukan. Salah itu, jangan ditolak. Pak Haji, alhamdulillah. Mungkin orang itu ngeledek. Kan kita sering pakai peci putih gitu ya, misalnya kayak begini nih, pakai peci putih nih, gitu kan? Pakai apa aja ganteng emang gitu. Terus kita diledekin sama orang, Pak Haji, terus kita marah. Yang ngaku Pak Haji siapa? Gue bukan Pak Haji, tahu gitu. Ya makin salah dia. Kalau ada orang bilang, Pak Haji, alhamdulillah, amin. Kalau tidak begitu, Oxford. Ini Oxford. Wah, ini benar-benar. Kamu tahu? Oke ya, jadi teman-teman tahu sendiri bahwasanya Yusuf Mansur sendiri yang bilang kuliah di Oxford, Yusuf sendiri yang yang mementahkan omongan di Oxford. Di sini di video ini selanjutnya itu dia bilang sendiri dia kuliah si Wirda ini kuliah di Oxford. Nah, ngomongnya dibalik-balik. Jadi ketika ada netizen ngomong, wah itu mah berbohong, pembohong gitu, kuliah di Oxford atau gimana gitu ya. Jadi seolah-olah dia itu bahwasanya menuduh, si para netizen ini menuduh gitu kuliah di Oxford. Padahal yang berbohong mereka gitu ya. Aneh sekali sih emang orang ini ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Kamu tahu nggak nanti saya kuliah di Inggris? Kamu tahu nggak nanti saya kuliah di London? Kamu tahu nggak nanti saya kuliah di Birmingham? Kamu tahu nggak nanti saya kuliah di Oxford kayak si Wirda? Kamu tahu nggak nanti saya begini terus ngomong aja. Temen biar aja, dia nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting kita jangan nggak percaya. Itu yang terjadi sama lurah Oxford. Ada saya punya anak Wirda itu, saya titip sama lurah Oxford karena udah 20 tahun lebih dia ada di Universitas Oxford University. Dia masuk di Oxford University pakai sapu. Orang lain pakai otak, dia pakai sapu. Orang lain pakai ijazah, dia pakai sapu. Nggak kebayang kalau dia adalah menjadi pintu utama bagi semua orang di seluruh dunia yang pada pengen kuliah di Oxford. Dia tuh pintunya lewat dia. Kenapa? Karena dia jadi TU, jadi tata usaha, jadi sekretari. Jadi semua permintaan beasiswa larinya ke meja dia dulu, Pak Bupati. Halo semuanya, oke, jadi di sini gue pengen meluruskan yang lagi viral belakangan ini, dan gue juga nggak ngerti kok bisa kayak gitu aja viral. But it's okay, nggak apa-apa. I'm very open to you dan gue mau meluruskan semuanya. Oke, jadi gini ya. Yang bilang katanya gue tuh kuliah di 3 kampus.
Ya itu bohong, karena sebenarnya bukan 3 tapi 4 say. Jadi gue kayak, aduh kalau mereka sampai tahu gue kuliah di 4 tempat, sorry, wah kayaknya mereka bisa. Jadi gimana yang benar gitu. Oke, jadi gini, tahun 2017 gue tuh ngambil International Baccalaureate di Oxford, tapi nggak sampai selesai. Gue pulang ke Indonesia di situ. Abis itu gue re-enroll ke kampus lain di Raffles University. So tahun 2017 gue udah sempet S1. Nah ini ya tahun 2017 ini waktu itu lagi semester. Gue tuh nggak lama di sana, cuma sampai 3 semester. Abis itu gue out. Oke, dan dari situ akhirnya tahun 2018 gue ambil gap year dan gue memutuskan untuk rehat sejenak sampai 2019 gue reapply lagi di University of Buckingham atau UOB. Nah, tuh jadwalnya ya, winter timetable 2019. University of Buckingham, oke? Gue ambil jurusan Business Enterprise. Di samping itu gue juga ambil double degree di IDAKU, Institut Darul Quran. Ya iyalah, gue sebagai kayak ya bukan yang punya daku juga, tapi maksudnya ya gue ada di daku, masa ya gue nggak kuliah di daku, ya gue kuliah di daku lah. Jadi gue ambil double degree, ambil jurusan Islam gitu loh. Jadi ambil 2 tuh di UK dan di sini. I hope it can answers your questions and concern ya teman-teman. Yang lebih penting adalah ya gimana ya, doain aja lah, doain gue aja lah, pokoknya intinya gitu. Nah sekarang gue lagi cuti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang ngaku-ngaku dari kami ya, dari saya papahnya dan Wirda, bahwa Wirda lulusan Oxford. Bahwa Wirda sangat berpeluang kuliah di Oxford, iya, karena pengalaman internasional beliau mulai dari SD. Dari SD saya udah bawa keliling Nusantara dan ke mancanegara, ketemu dengan syekh dan lain sebagainya. SMP kemudian di Jordan, Turki, SMA kemudian dititipin di Ustadz Syamsi Ali di New York, sekolah di sekolah Islam, resmi sekolah di sekolah Islam di New York, kemudian pindah ke Washington DC, sekolah di sana dan ngambil kursus LADO yang English Certified, supaya sampai kemudian ada I-20-nya, I-20, supaya gampang kemudian kuliah di Amerika. Tapi kemudian beliau mau belok swing ke Inggris. Nah, kemudian cara mensiasatinya adalah ikut workshop dan kursus di Oxford. Dan Oxford itu kan kayak kota. Kalau nggak diterima di A, di B, di C, di D. Kalau beasiswa emang susah, tapi kalau bayar kan gampang. Dan kalau bayar itu kan ada Allah, tinggal duha, sholawat, sedekah, beres itu. Dan kejadian gitu, mau masuk di mana aja gampang lah, asli gampang, ada Allah. Dan ini kan yang saya ajarin sama anak saya Wirda dan sama siapa saja yang mau percaya bahwa Allah itu maha kaya, maha kuasa. Dan akhirnya kemudian Wirda kuliah di Buckingham University, resmi terdaftar dan kuliah udah. Nah, cuma kan memang daring. Nah selama daring itu karena COVID dan lain sebagainya, dan beruntung Wirda belum berangkat, kalau enggak lockdown di sono. Nah Wirda kemudian ikut kuliah di Institut Darul Quran karena dalam tanda petik ya, dalam tanda petik punya babenya. Ya, dikelola oleh babenya sama kawan-kawan gitu ya. Artinya ya yang lebih berhak ikut kuliah ya Kak Wirda lah, sekalian mengalami experiences, pengalaman-pengalaman, dan sekaligus bisa ngasih saran langsung secara pengalaman kuliah di Institut Darul Quran. Nah, Wirda mau swing rencananya ke Singapura karena online-nya di Inggris itu ya bermasalah dengan perbedaan waktu gitu. Buckingham University. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi poinnya itu yang ngomong Wirda sendiri tentang kuliah di Oxford, yang ngomong juga Yusuf Mansur sendiri yang kuliah di Oxford, yang ngomong nggak kuliah di Oxford juga si Jam'an sendiri, yang ngomong dapat beasiswa juga Jam'an itu sendiri, yang ngomong bayar juga Jam'an itu sendiri. Nah yang terakhir yang ngomong dia akan swing di Singapura karena jamnya, nah itu dia swing itu yang dimaksud apa ya? Kalau jam tanda kutip Singapura dengan kita kan nggak jauh beda, nah, cuma lucu aja sebenarnya. Nggak tahu yang dimaksud swing apa, maksudnya kalau misalkan swingnya dalam tanda kutip swing pindah atau bagaimana sih nggak tahu ya. Oke, kalau alam yang jelas bagi kita misalkan
kalau teman-teman yang terutama yang ICN ini yang investasi di project ICN ini, sebaiknya mikir lagi deh, karena apalagi ada penawaran lagi, sebaiknya mikir lagi, karena orang yang berbohong dalam pendidikannya, dalam ceramah-ceramahnya kan nggak pantas, apalagi ya pokoknya intinya nggak pantas jadi pimpinan ya, yang sering berbohong kan. Harusnya kan kalian nyarinya kan orang-orang yang jujur gitu ya, agar penempatan uang Anda bisa dijalankan dengan amanah dan bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih. Sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Singapura ya, deket ya Singapura ya.